Pertemuan keluarga. Mohon maafkan saya, Nona. Kon Alton tiba-tiba menundukkan kepalanya dalam-dalam. Sepertinya rumor sudah mulai beredar. Rumor apa? Bahwa Nona Camilla adalah putri dari Tuan Kais. Saya sudah memerintahkan agar semua orang tutup mulut, tapi sepertinya beritanya tetap bocor. Sorot mata Kon Alton seketika berubah dingin. Dia berulang kali mendecakkan lidah, bergumam bahwa sepertinya ada tikus di dalam rumah ini. Apa hal itu cukup penting sampai harus mengadakan pertemuan keluarga? Memangnya aku melakukan apa? Apa aku mengumumkan akan maju memperebutkan posisi pewaris Eskra? Apa niat mereka sebenarnya? Sampai-sampai harus berkumpul demi memastikan identitas seseorang yang hanya ingin tinggal dengan tenang lalu pergi. Pertemuan keluarga memang diadakan secara rutin. Hanya saja, kali ini orang-orang sangat bersemangat menyatakan kehadiran mereka. Setelah saya cari tahu alasannya, ternyata karena pembicaraan mengenai Nona Camilla sudah meluas. Ada juga permintaan agar Nona Camilla diperkenalkan secara resmi. Namun jangan khawatir, Tuan Kais langsung menolaknya mentah-mentah. Camilla pun mengangguk setuju karena dia juga enggan terlibat dalam pertemuan yang merepotkan. Saya rasa setidaknya Nona harus mengetahui hal ini. Baiklah, aku mengerti. Kalau begitu, saya permisi. Kon Alton bangkit dari duduknya setelah menyelesaikan kalimat itu. Dia hendak melangkah keluar kamar, namun tiba-tiba dia menyadari kehadiran seseorang dan menyapanya dengan wajah cerah. Oh, Tuan Jenner, kapan Anda datang? Baru saja. Jenner tengah berdiri di depan pintu kamar yang sedikit terbuka. Teh buatan Camilla sangat enak. Jadi belakangan ini aku sering mampir untuk minta minum. Begitu rupanya. Jika tidak sedang sibuk, saya juga ingin mencicipinya. Tapi sepertinya saya harus menunggu kesempatan berikutnya. Setelah Kon Alton meninggalkan ruangan, Jenner mengambil alih tempat duduk di hadapan Camilla. Sepertinya kalian sedang membicarakan pertemuan keluarga. Iya, orang itu juga akan datang. Orang itu? Paman. Paman? Tunggu sebentar. Kalau paman berarti adik kandung Tuan Duk. Tepat sekali. Dia masih hidup. Jadi maksudmu orang yang mengincar posisi penerus dan melakukan segala macam kekejaman pada Duk sampai membuatnya hilang ingatan itu masih hidup dan sehat walafiat. Bahwa dia juga menghadiri rapat keluarga, berarti dia masih aktif secara sosial. Aneh sekali. Apanya? Bahwa dia dibiarkan hidup dengan kepribadian seperti itu. Bukankah Duk Eskra terkenal tidak kenal ampun pada musuhnya? Apa dia mengampuninya hanya karena dia adik kandung? Karena hubungan darah? Karena tidak ada bukti. Bukti bahwa paman menyerang ayah. Begitu ayah kembali setelah ingatannya pulih, dia sudah menghapus semua jejak perbuatannya dengan sangat bersih. Melihat Jenner yang melanjutkan kata-katanya sambil tersenyum tipis, Camilla merasa ini benar-benar konyol. Bukankah dia tahu kalau bajingan yang disebut adik kandung Duk itu juga yang membunuh ayah kandung Jenner? Hebat juga kau masih bisa memanggil orang seperti itu paman. Anggap saja ini demi pertimbangan perkembangan emosional anak kecil. Aku harus menjaga bicara di depan Dive. Lagi pula, panggilan itu tidak terlalu berarti bagiku, jadi tidak masalah. Apapun alasannya, pada akhirnya dia tetap memanggil orang yang membunuh ayah kandungnya dengan sebutan paman, seolah itu bukan masalah besar. Aku sudah melakukan semuanya. Apa maksudnya? Seolah membaca tatapan mata Camilla, Jenner melanjutkan dengan tenang. Aku sudah membunuhnya berkali-kali. Siapa? Adik dari Duk itu? Earth, itu nama pamanku. Jenner terkekeh seperti sudah menjadi kebiasaan. Bisa dibilang, aku sudah mencoba semua cara yang bisa kau bayangkan untuk membunuhnya. Apa maksudnya itu? Aku bahkan tidak terpikir apa-apa. Memang seberapa banyak yang ku tahu tentang cara membunuh orang? Kalau tidak salah, saat pengulangan kelima, aku pernah membiarkannya mati kelaparan tanpa setetes pun air. Saat itu dia terlihat paling menyedihkan. Dia merengek minta setetes air sambil menangis terseduh-seduh. Hah? Apakah Camilla sedang menunjukkan ekspresi yang aneh? Jenner berhenti bicara sejenak dan tertawa kecil. Setelah membunuhnya lebih dari 20 kali, membunuhnya jadi terasa membosankan. Aku tidak merasa marah lagi saat melihatnya. Bahkan saat mendengar dia mengungkit mendiang ayahku, aku malah ingin tertawa. Tanpa sadar, Camilla menelan ludah. Ya, mungkin nanti aku akan ingin membunuhnya lagi.
Tapi kan aku sudah tahu kalau hidup ini adalah yang terakhir. Aku harus menahan diri untuk tidak membunuhnya secara terang-terangan kan? Gila, orang ini benar-benar gila. Siapa sih yang bilang kepribadian orang ini baik? Sekarang Camilla baru sadar mengapa dia merasa sangat tidak nyaman saat pertama kali melihat pria ini, dan mengapa tatapan mata Jenner yang tersenyum padanya terasa begitu mengusik hatinya. Tatapan itu terlihat sangat baik dan lembut, namun di dalamnya tersimpan kesenangan yang aneh. Camilla pernah melihat tatapan yang persis seperti milik Jenner di dunia sebelumnya, seorang pria pembunuh berantai. Saat pria yang telah membunuh lebih dari 20 orang itu akhirnya tertangkap dan berdiri di depan publik, tatapannya persis seperti itu. Ekspresi yang sama sekali tidak mengenal rasa bersalah. Tatapan yang tampak senang seolah-olah menganggap manusia hanyalah mainan untuk sesaat. Camilla menghembuskan nafas panjang. Apakah dia memang sudah gila dari awal? Ataukah kehidupan yang berulang-ulang itu yang membuatnya jadi seperti ini? Pokoknya, bajingan bernama Ers itu akan datang kali ini. Iya, Ers Eskra. Sosoknya menyebabkan ibunya harus melahirkannya sendirian. Kasarnya, jika bukan karena dia, Camilla tidak akan pernah lahir ke dunia ini. Jadi, haruskah dia bersyukur? Jangan bercanda. Dia tahu betul kehidupan seperti apa yang dijalani Camilla di tempat ini di masa lalu. Lalu, apa yang harus dia syukuri? Apa dia harus bersujud karena telah memberinya kehidupan yang menyedihkan ini? Setelah bertemu Duk Eskra dan mengetahui rahasia kelahirannya, amarah yang menumpuk di dalam dirinya tidak punya tempat untuk diluapkan. Dia tidak mungkin meluapkan kekesalan itu pada Duk Eskra yang hilang ingatan dan tidak punya pilihan lain. Tapi meluapkan amarah pada orang yang belum pernah ditemuinya juga terasa konyol kan? Tapi aku tetap ingin melihat wajahnya sekali saja. Ers Eskra, aku penasaran seperti apa rupa bajingan itu sebenarnya. Hari di mana rapat keluarga diadakan, keheningan yang mencekam menyelimuti ruang rapat yang dihadiri oleh lebih banyak orang daripada biasanya. Tatapan semua orang tertuju pada satu titik. Di bawah tatapan begitu banyak pasang mata, orang yang duduk dengan tenang sambil menyesap tehnya tidak lain adalah Camilla. Anak itu matanya merah. Ternyata benar, seperti rumor yang beredar. Kudengar dia memegang cincin kepala keluarga. Bisik-bisik mulai terdengar. Tampaknya mereka sudah memiliki cukup banyak informasi tentang Camilla. Kon Alton yang hadir di sana menghela nafas pendek. Dia menatap Camilla dengan tatapan penuh kekhawatiran. Apa yang sebenarnya dia pikirkan? Dia sama sekali tidak bisa menebak niat Camilla yang tiba-tiba menyatakan ingin menghadiri rapat. Camilla pasti tahu bahwa dia akan menjadi pusat perhatian dan tontonan di depan orang-orang seperti sekarang. Tapi mengapa dia bersikeras? Tak lama kemudian, suara bising-bisikan itu mereda seketika saat seseorang membuka pintu dan melangkah masuk. Itu adalah Duk Eskra. Kehadirannya seketika membawa ketegangan di dalam ruang rapat. Hanya Camilla dan Jenner yang masih duduk dengan tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Dan sudah lama tidak bertemu, Kak. Ers Eskra, pria yang sekilas mirip dengan Duk Eskra, namun memancarkan aura yang sangat berbeda itu, menyapa dengan senyum santai. Ya, Duk Eskra menjawab singkat sembari duduk dan mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan. Beberapa orang tampak tersentak terkena tatapannya, dan yang lain bergegas menundukkan kepala. Terakhir, matanya tertuju pada Camilla. Dia sedikit mengernyitkan dahi, seolah merasa tidak senang Camilla berada di tempat ini. Apakah itu putri kakak? Pada saat itu, sebuah suara terdengar lagi. Itu adalah Earth. Berbeda dengan orang lain yang ragu-ragu dan bersikap hati-hati, dia bertanya dengan sangat terang-terangan. Tunggu, dia bilang apa tadi? Itu. Kau baru saja memanggilku itu. Jaga bicaramu, Earth. Melihat aura dingin yang dipancarkan Duk Eskra, Earth yang sedari tadi bersantai pun sedikit tersentak. Namun setelah berdeham beberapa kali, dia kembali melanjutkan bicaranya dengan lantang. Sepertinya dia anak yang lahir saat kakak mengalami kecelakaan waktu itu. Tatapannya beralih pada Camilla. Kalau begitu, dia pasti anak yang bahkan tidak ada dalam ingatan kakak. Mendengar kata-kata Earth yang mengungkit kejadian masa lalu itu, alis beberapa orang, termasuk Kon Alton, berkedut. Beraninya dia dengan tidak tahu malu mengungkit kejadian saat itu. Tapi, apa kakak benar-benar akan mengakuinya sebagai darah daging keluarga kita? Terlepas dari reaksi orang lain, suara Earth semakin keras. Kita bahkan tidak tahu ibunya itu perempuan jalang dari mana.
Bagaimana mungkin kita bisa menerima itu sebagai darah daging keluarga? Earth tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Tekanan yang menyesakan tiba-tiba melanda dirinya. Menyadari bahwa tekanan itu berasal dari aura yang dipancarkan Duk Eskra, Earth segera menahan nafas. Orang-orang lain pun wajahnya memucat melihat kemarahan Duk yang tidak main-main. Anu, bolehkah saya mengatakan sesuatu? Pada saat itu, sebuah suara yang jernih terdengar. Itu Camilla. Dia tersenyum lebar ke arah Earth. Tadinya aku ingin membiarkannya lewat begitu saja. Padahal, dia hanya ingin melihat wajah pria ini lalu pergi. Tapi pria ini malah bersusah payah memancing keributan. Mari kita perjelas semuanya sekarang. Kamu duluan yang menggangguku. Anda Tuan Earth kan? Tatapan Earth saat melihat Camilla penuh dengan rasa tidak suka. Ekspresinya seolah sedang melihat serangga. Beraninya anak ingusan ini menyela. Duduk di kursi ini saja sudah sangat tidak tahu malu. Apa dia pikir dia sudah diakui sebagai darah daging Eskra? Sayang, wanita parubaya yang duduk di sampingnya, istri Earth, memegang tangan suaminya dengan lembut seolah memintanya berhenti. Sambil melirik Duk Eskra yang ekspresinya masih membeku. Wanita itu juga mengelola salah satu unit bisnis keluarga Eskra. Jadi dia tidak pernah absen dalam rapat keluarga. Ada yang ingin kau katakan padaku? Earth masih menunjukkan ketidaksukaannya dengan jelas. Berbicara kasar seolah sedang bicara pada pelayan. Ya ampun, kasihan. Namun alih-alih menatap Earth, Camilla justru menatap istrinya yang duduk di sampingnya sambil menggelengkan kepala pelan. Sebentar lagi kalian bakal bercerai. Apa? Suasana ruang rapat kembali membeku mendengar kalimat pendek yang diucapkan Camilla dengan nada bersenandung itu. Apa yang kau bicarakan? Earth yang melompat bangun sambil berteriak kembali gagal menyelesaikan kalimatnya. Wajahnya bergetar hebat. Itu karena Camilla mengabaikannya dan mengeluarkan sesuatu lalu menebarkannya di atas meja. Kartu-kartu dengan pola misterius menarik perhatian semua orang. Di tengah tatapan penuh rasa ingin tahu, Camilla mengambil satu kartu dari tumpukan yang terbuka seperti kipas. Istri bawahan ya? Mendengar kata-kata Camilla selanjutnya, wajah Earth langsung menunjukkan kepanikan. Apalagi istri dari bawahan yang paling kau sayangi. Apa maksudmu? Itu adalah orang yang sedang selingkuh denganmu saat ini. Kalimat yang diucapkan Camilla dengan nada datar itu kembali menimbulkan gelombang keterkejutan yang besar. Tanpa memperdulikannya, Camilla mengambil satu kartu lagi. Wanita itu bahkan sedang mengandung anakmu. Omong kosong macam apa ini? Istri bawahan yang inisial namanya dimulai dengan huruf L. Itu, dan kau sedang diancam oleh wanita itu kan? Dia minta kau bertanggung jawab. Earth tidak bisa membantah lagi dan tubuhnya gemetar. Kali ini dengan alasan yang berbeda dari sebelumnya. Apakah rumor itu benar? Meskipun dia mencaci Camilla sebagai anak dari wanita yang tidak jelas asal-usulnya, dia juga tahu sedikit tentang Camilla, bahwa dia adalah putri tiri Duk Sorpel. Dia juga mendengar bahwa Camilla memiliki kemampuan unik, kemampuan untuk meramal. Namun dia tidak percaya. Dia pikir itu hanya keberuntukan belaka yang dilebih-lebihkan oleh orang-orang. Tapi melihat ini sekarang, bulu kuduknya meremang saat Camilla membeberkan masalah yang sedang membuatnya pusing saat ini dengan sangat tepat. Sementara itu, Camilla mengambil satu kartu lagi. Ya ampun, aku melihat ada uang yang mengalir keluar. Tanpa sadar, Earth mengepalkan tinjunya. Jangan-jangan 12.540.000 gold. Mendengar angka yang diucapkan Camilla, Earth tanpa sadar menahan nafas. Karena jumlah dana gabungan keluarga yang dia gelapkan selama ini keluar dari mulut Camilla. Bagaimana bisa? Hal ini benar-benar hanya diketahui oleh Earth sendiri. Satu-satunya orang lain yang mengetahui fakta itu sudah tidak ada lagi di dunia ini. Rasanya Earth ingin merobek mulut itu sekarang juga untuk menghentikannya. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Begitu banyak pasang mata yang mengawasi setiap gerak-gerik dan ekspresi wajahnya. Melihat tangan Camilla yang kembali mengambil satu kartu lagi, Earth mati-matian menahan jeritan yang hampir meledak dari tenggorokannya. Lokasi buku kas rahasianya ada di tutup mulutmu. Kalau kau berani bicara sepatah kata lagi, aku benar-benar tidak akan melepaskanmu. Akhirnya, teriakan pecah dari mulut Earth. Ini fitnah, Kak. Mana mungkin aku berani melakukan hal seperti itu? Dia berteriak memohon kepada Duk Eskra, namun yang diterimanya hanyalah tatapan mata yang sedingin es. Berbeda dengan orang lain yang masih bertanya-tanya, Duk tampak tidak meragukan kata-kata Camilla sedikit pun.
Kita tinggal membuktikan apakah ini fitnah atau bukan. Kakak, Duk Eskra langsung berdiri seolah tidak membuang waktu lebih lama lagi. Di mana lokasi buku kas itu? Kakak, apa kakak percaya pada omong kosong itu? Iya. Maksudku, dengarkan dulu penjelasanku. Kalau aku tidak percaya pada kata-kata anakku sendiri, kata-kata siapa lagi yang harus kupercayai? Tapi, dengarkan aku sedikit lagi, Kak. Ini? Camilla menyela percakapan mereka dan menyerahkan secari kertas kecil kepada Duk Eskra. Di dalamnya tertulis lokasi buku kas rahasia tersebut. Setelah menerima kertas itu, Duk Eskra langsung melangkah keluar dari ruang rapat. Kak, kakak, tunggu sebentar. Ers bergegas mengejarnya dengan panik. Beberapa orang yang berada di ruang rapat pun segera bangkit dan mengikuti di belakang Duk Eskra. Mereka semua menyadari bahwa masalah ini bukan sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja. Jika perkataan Camilla benar, artinya Ers telah menggelapkan dana keluarga. Itu adalah tindakan yang tidak bisa dimaafkan, bahkan bagi anggota garis keturunan langsung keluarga Eskra sekalipun. Orang-orang yang masih tertinggal di ruang rapat menatap Camilla dengan pandangan yang bercampur antara rasa takut dan juga ngeri. Suara orang-orang yang menelan ludah terdengar di sana-sini. Mereka tampak ketakutan. Jangan-jangan rahasia yang ingin mereka sembunyikan juga akan terbongkar melalui mulut gadis itu. Rasa tehnya enak sekali. Di tengah tatapan tajam orang-orang itu, Camilla kembali mengangkat cangkir tehnya seolah tidak terjadi apa-apa. Makanya, kenapa juga nyenggol orang yang sedang tenang? Ekspresi wajahnya saat minum teh tampak sangat segar dan puas. Hanya Jenner yang meledak dalam tawa kecil seolah merasa kejadian ini sangat menghibur.